Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar tentang seorang ayah sebagai pemimpin iman di dalam keluarga, yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di minggu lalu di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, setidaknya ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang melakukannya juga di daerah masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, atau ketika di tahun-tahun sebelumnya kita juga melakukan pemilihan umum, termasuk di dalamnya memilih presiden. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan, ketika sebelum pencoblosan berlangsung, ada lembaran yang diberikan pemerintah kepada setiap rumah tangga, di mana ada satu lembar yang terdapat nama anggota keluarga yang berhak untuk memilih atau sebagai pencoblos. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di lembar bagian atas ada disebutkan seorang ayah sebagai kepala keluarga, atau mungkin Bapak Ibu Saudara di kartu keluarga, kepala rumah tangga adalah seorang ayah. Itu artinya bahwa pemerintah kita mengakui bahwa seorang ayah adalah seorang kepala rumah tangga. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin yang adalah representasi daripada Yesus, dia sebagai seorang kepala daripada gereja, ada karakteristik, ada kriteria khusus yang disematkan kepada seorang suami atau kepala rumah tangga. Yang berkaitan dengan ini, Bapak Ibu Saudara, kita setidaknya akan mempelajari beberapa hal. Ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bagian yang pertama, kita akan perhatikan di ayat yang pertama sampai dengan keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin iman, dia adalah memimpin dalam kehidupan yang kudus, atau kekudusan hidup dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di bagian ini, ada satu pergumulan dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan kekristenan yang ditulis oleh Ibrani, penulis Ibrani. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai kepala rumah tangga. Bahwa kita harus memastikan kita adalah memimpin di dalam kekudusan yang Tuhan nyatakan kepada setiap rumah tangga. Beberapa waktu lalu ada berita heboh, ada beberapa artis yang kedapatan yang diduga melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Dan itu terekam dan tersebar kemana-mana. Saya tidak mau menggiring opini benar atau tidak, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak yang kita mau sorot. Apakah di antara kita ada yang sungguh-sungguh penasaran dan mencari link tersebut untuk kita lihat? Saya berdoa tidak ada di antara kita yang demikian. Dan godaan itu terlalu besar ketika mungkin Bapak Ibu Saudara ada dalam kehidupan di mana kita tidak menjaga seorang pemimpin, seorang laki-laki menjaga kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini yang mengerikan. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah itu terjadi ketika hal-hal yang tidak kita jaga? Ketika kita tidak lari dan bahkan mungkin mencari pencobaan-pencobaan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kehidupan seorang pemimpin menjadi tidak kudus. Saya percaya ada pekerjaan-pekerjaan iblis, kuasa-kuasa gelap yang hendak menghancurkan rumah tangga Kristen.
Dan itu juga bisa melalui hal-hal yang dapat menggoda iman. Entah itu wanita, entah itu pria, entah itu harta, entah itu makanan, entah itu apapun juga, yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara, hati kita tidak berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang bisa menggoda kita, tetapi ditegaskan di firman Tuhan bahwa ternyata kita bisa melawan semua dosa sama seperti Kristus yang adalah kepala gereja, dan kita dipanggil sebagai pemimpin rumah tangga. Ayat itu berkata bahwa perjuangan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan air mata, belum sampai mencucurkan darah. Bahwa perjuangan-perjuangan itu, Bapak Ibu Saudara, sering kali kita mendapat tantangan yang tidak berarti, tetapi betapa mudahnya bisa saja di antara kita tidak ada yang rentan, tidak ada yang kebal, bahkan rentan terhadap godaan. Oleh karenanya, kita rindu melihat dengan ayat bagaimana caranya. Di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Saya dan Bapak Ibu Saudara, terus pandangan dan arah hidup kita tertuju kepada Kristus dan melakukannya dengan iman. Sebagai pemimpin iman, ini yang perlu kita kembangkan dan kita tegakkan dalam kehidupan kekudusan kita. Mari kita boleh sharing satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara, di antara kita mengalami pergumulan yang berat tentang godaan-godaan kekudusan ini, carilah orang yang bisa dipercaya, seorang pria lainnya, bapak lainnya, yang bisa kita berbagi kehidupan dengannya untuk bertumbuh bersama-sama dan saling menjaga satu dengan yang lain. Dan di ayat 3, kita melihat bagaimana Yesus, penulis Ibrani, menekankan jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam proses kekudusan yang semakin rindu serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14 ditegaskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita ketika percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Selamat, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi pengejaran hidup akan berdasarkan keselamatan yang kita terima, itulah yang akan menolong kita, yang akan menjadi dasar bagaimana kita bisa melakukannya. Ada orang yang berkata demikian, Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin seorang laki-laki itu tidak tergoda dengan wanita. Ya betul, ada benarnya. Tetapi jangan pernah menjadikan standar diri kita sendiri untuk menilai orang lain. Kalau hari ini ada orang berkata nggak mungkin seorang laki-laki itu tidak bisa berhenti untuk lepas daripada merokok, karena mungkin patokannya adalah dirinya sendiri. Ketika diri sendiri tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan rokok, alkohol, dan lain sebagainya, dari pandangan-pandangan yang tidak kudus, dan pada akhirnya ketika ada orang lain yang ingin berubah, dia berkata tidak mungkin, saya aja nggak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, standar kita adalah mengejar kekudusan yang Allah tetapkan, bukan ketetapan kita sendiri. Dan kalaupun ada orang yang berkata demikian, kita jangan putus asa dan jangan lemah. Bahwa bukan karena orang itu kita bisa berubah, tetapi karena Kristus. Saya percaya meyakini bahwa dalam proses kehidupan kita, kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh kembali, kita bisa tersandung kembali, kita bisa mengalami perasaan bahwa kita sudah berjuang tetapi mengapa jatuh lagi, dan kita mungkin ada perasaan sudah mengecewakan Tuhan. Tetapi kita percaya di dalam Kristus terus ada pemulihan dalam hubungan yang dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan senantiasa. Dan pada waktu kita memiliki niat, dan niat itu adalah pertolongan daripada Roh Kudus yang memberkati kita dengan kekuatan dan kuasa untuk hidup sebagai pemimpin iman yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak kudus ini, untuk menjadi senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, godaan kita terlalu banyak. Orang-orang di sekitar kita sedang mengarahkan hidupnya kepada dunia. Dan apakah perbedaan dengan orang-orang dunia itu di antara kita? Yaitu hidup benar di dalam kekudusan yang Tuhan kerjakan dan akan terus perintahkan kepada kita semua. Sebagai bagian kesimpulan dari bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang pemimpin iman di tengah-tengah keluarga adalah menjaga dan mengejar kekudusan hidup. Itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudara perlu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memberi kita pertolongan. Dan ketika ada godaan dan ada sesuatu yang jatuh
kita jangan sampai putus asa dan jangan menjadi lemah. Bagian selanjutnya kita akan pelajari esok hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau memberkati setiap kami dengan sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ajari kami untuk kami hidup di dalam kebenaran, menanggalkan semua beban dan dosa, seperti yang dinyatakan di ayat yang pertama, Ibrani pasal 12 ini. Itu juga kami rindu untuk melakukannya, bukan karena berdasar kekuatan kami, tetapi karena mata kami memandang dan tertuju kepadamu. Dan ketika kami merasa lemah, merasa putus asa karena kembali kami jatuh bangun, biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Berkati kaum pria yang ada dan mendengar saat ini. Ya, ketika ada sesuatu yang pergumulan di dalam kehidupan yang tidak kudus, dalam mata, pikiran, perkataan, perbuatan, dan apapun juga yang dipergumulkan, Tuhan yang menolong, mempertemukan setiap kami dengan Engkau dan juga orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk menolong kami semua. Terima kasih malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.